Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kacau-kacau begitu kan, kenapa demokrasi, kebebasan berpendapat ini dibungkam begitu oleh para rezim-rezim ini begitu kan ya. Ini coba kita lihat saja. Izin lokasi acara mendadak dibatalkan. Anies singgung netralitas seorang pemerintah di situ ya. Dalam acara Desa Anies Baswedan ya di NTB begitu kan ya. Yang jelas-jelas mereka di NTB sudah sepenuhnya yang mendukung Anies Baswedan ya. CTGB saja sudah tidak punya pengaruh di situ begitu kan. Kenapa dengan cara-cara seperti ini yang membungkam sana sini begitu kan? Ini seorang calon presiden loh begitu kan ya. Harus memberikan sama fasilitas, harus memberikan yang sama sebagai seorang pemimpin di situ begitu kan. Jangan kemudian ya karena pemimpin A lalu kemudian karena didukung ini, didukung itu dan sebagainya. Ini menjadi cikal bakal bahwa demokrasi itu dibungkam dengan cara-cara seperti ini. Masa dengan acara Desa Anies Baswedan di berbagai forum di situ begitu kan ya, lalu dibatalkan. Di mana letak logikanya mereka ya? Kebebasan berpendapat katanya sih acara ya lokasi acaranya itu mendadak begitu kan ya, izin acaranya di situ begitu. Mendadak dibatalkan. Ini kan kacau begitu kan. Sayang seribu sayang, bahkan di acara ini di acara NTB di situ yang jelas-jelas ya di lumbung kemenangan Anies Baswedan ya, semakin ditolak seperti itu, semakin izinnya tidak diberikan, maka masyarakat akan paham ya seperti apa sih sebenarnya ketakutan dan kepanikan mereka lawan-lawan Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Saya kira perdebatan-perdebatan selama ini wah ini kacau begitu. Izin lokasi acara mendadak dibatalkan, Anies singgung netralitas pemerintah ya. Ini baru judul yang bagus ya. Bahkan satu sisi zalim ya, skala pengelolaan taman budaya di NTB ya, kata Anies Baswedan ya, Pak Anies ya ini. Pinter ya, bicara jangan merasa sudah jadi presiden yang menentukan paku bro. Ini komentar-komentar netizen ya. Ada yang panik takut kalah ya. Pemerintah ini gimana katanya begitu. Ini ya. Bahkan dalam dalam ulasan politik yang Desa Anies Baswedan di situ begitu kan ya, dengan acara-acara seperti itu begitu ya, kenapa ini tidak diberikan izin ya sebanyak sesuai dengan ya calon-calon presiden Indonesia begitu kan, calon-calon presiden yang lain begitu kan. Ketika ya Wakanda No More Indonesia Forever sudah menjadi trending begitu kan ya, bahkan dijadikan sebagai kaos ya, tulisan-tulisan kaos seperti itu. Banyak yang mengatakan wah ini gimana begitu kan. Saya kira ada logika yang salah ya, ada logika yang salah kepada kepada orang-orang hari ini. Takut ya satu, ketar-ketir mereka begitu kan. Jelas mereka ketar-ketir ya, takut kalah dan panik dan sebagainya begitu. Bisa saja seperti itu. Karena apa susahnya sih sebenarnya memberikan izin itu begitu kan. Ini kan cara berpikir orang kan, ini kan demokrasi begitu kan. Ini ya kita lihat saja. Izin lokasi acara mendadak dibatalkan, Anies singgung netralitas pemerintah ya. Pengalaman kurang menyenangkan kembali dialami Presiden ya Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ya saat berkegiatan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Bahkan ya Anies ya menerima kenyataan bahwa acara Desa Anies yang dihadirinya di Taman Budaya NTB ternyata menghadapi kendala. Secara mendadak izin lokasi dibatalkan oleh pihak pengelola. Bahkan kendati begitu ya acara Desa Anies yang digagas ya ubah bareng ya ditetapkan dilaksanakan dengan berpindah lokasi ke Amanah Food Court ya Mataram. Sudah jelas mereka begitu. Ini gimana logikanya begitu? Kenapa ya kok dipindah? Kenapa kok tidak diberikan izin dan sebagainya begitu kan ya? Ini kan mendadak dibatalkan. Sayang seribu sayang. Sering ya Anies Baswedan itu dicegal di mana-mana ya. Ketika Desa Anies ini sudah menyeluruh dari daerah ke daerah, sudah ternyata banyak yang kemudian begitu kan tertarik dengan jawaban-jawaban dan komentar-komentar Anies Baswedan di situ begitu. Menyikapi hal tersebut ya Anies mengimbau ya kepada pemerintah untuk memberi arahan ya kepada ya seluruh jajaran di daerah agar bersikap netral dan tidak mempersulit salah satu pasangan calon. Bukti itu pilpres ya maupun pileg, dan itu kami rasakan bukan hanya sekali, sudah berkali-kali ya. Last minute izin dibatalkan secara sepihak ya, ungkap Anies. Bahkan capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai PKB Kebangkitan Bangsa itu menegaskan Indonesia adalah negara merdeka di mana semua capres harus memiliki hak untuk yang sama untuk menjalani proses kampanye begitu ya.
Jadi sekarang kan sudah gimana begitu kan? Artinya apa? Kenapa kok Anies Baswedan yang ditolak sana sini, dibatalkan acaranya begitu kan? Sedangkan Prabowo Gibran kalau acara sana sini kok bebas aja mereka begitu kan? Itulah bedanya di situ begitu. Kalau pemimpin-pemimpin kita seperti itu begitu kan? Jelas mereka begitu kan? Ya sebuah amanah itu disia-siakan. Ya nggak apa-apa lah. Oke, silakan Anda tolak. Silakan ya berkali-kali Anda tolak Anies Baswedan. Tapi hati rakyat tetap memilih Anies Baswedan di situ begitu. Ya, Anda menolak di situ ya kita tunggu saja di akhirat begitu kan ya. Seperti apa Anda? Anda berkuasa, Anda punya janji ya, Anda punya menjadi pemimpin di situ tapi tunggulah di akhirat nanti begitu kan. Ya masyarakat sudah akan menagih janji di akhirat ya, bukan di dunia begitu. Kita tunggu saja di situ. Bahkan ya inilah ya yang kita rasakan katanya ya. Ini adalah masa di mana kita boleh melakukan dialog di ruang terbatas, bukan di ruang terbuka. Dan ini adalah ruang terbatas. Jadi tunjukkan bahwa netralitas itu ada. Dan bila ada yang tidak netral diberi sanksi supaya kedisiplinnya hadir, tegas Anies Baswedan. Menurut capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu ya jika sikap ini terus dibiarkan, lama-kelamaan akan jadi pemakluman. Padahal hal tersebut merupakan pelanggaran. Jadi saya mengimbau kepada semua dan kami akan mengungkapkan ya saja setiap kali ada ya penghalang-halangan kami melaporkan kepada publik bahwa ini bukan praktek yang sehat karena kita ingin menjaga demokrasi kita. Pungkas Anies Baswedan ya ini harus ditarik begitu kan ya nanti di acara debat begitu kan sudah jelas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya penolakan dari perizinan itu ya secara mendadak di situ begitu. Kalau memang tidak boleh kenapa tidak dikatakan sejak awal begitu kan ya. Ini kan ruang terbuka kepada siapapun begitu. Justru digunakan yang bermanfaat seperti itu ya, menambah ilmu seperti itu begitu kan, bukan kepanikan yang ditunjukkan di situ begitu. Jadi saya rasa kenapa Anies Baswedan selalu diawasi sana sini begitu ya takutlah mereka kalah takutlah apa dan sebagainya begitu padahal Anies Baswedan melembung tinggi begitu hari ini elektabilitasnya popularitasnya begitu kan ya orang-orang akan melihat ya tidak mungkinlah mencari pemimpin yang hanya pelangak pelongok sana sini begitu kan ya hanya joget-joget di situ begitu kan tidak punya gagasan untuk masa depan kan seperti itu seharusnya begitu kan dalam artian bahwa masyarakat akan melihat itu begitu. Jadi intinya adalah ya kenapa harus Anies Baswedan? Ya itulah pentingnya di situ. Anies Baswedan ya karena gagasan perubahan, pinter, cerdas. Inilah yang seharusnya berikan kesempatan untuk memimpin bangsa kita. Kalau bangsa kita ya itu aja begitu kan, hanya dijadikan game joget-joget sana sini ngapain begitu kan? Ini negara bukan negara joget tapi negara demokrasi, negara yang bermartabat di situ begitu kan. Butuh pemimpin yang cerdas, butuh pemimpin yang kuat di situ begitu ya, bukan kaleng-kaleng. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.